Ukraina berperang sekarang Asia dengan Syria juga berperang. Diri kita juga sedikit perang, yaitu apa? Perang dengan diri yang sendiri. Sehingga kita seringkali tidak merasakan adanya kedamaian. Tidur dan kenyang karena memikirkan sesuatu yang tidak selaras dengan pikiran kita. Ada pasangan di rumah tidak saling menyapa karena masing-masing pegang HP. Di kantor tidak ada keselarasan dengan anak buah, dengan karyawan. Oke, dilihat demikian ketidakselarasan. Hal itu terjadi karena apa? Karena sikap tidak memiliki kedamaian hati. Kedamaian hati adalah penting untuk bisa hidup bahagia. Memang tidak merasakan rasa senang, rasa gembira, rasa irama, tapi itu sifatnya sementara. Setelah itu juga akan berlalu dan kembali menjadi keindahan yang baru, yang apa telah kita tinggalkan di jalur baru. Seringkali kedamaian ini tidak percaya karena apa? Kita tidak pernah merasa bersyukur, menikmati apa yang kita miliki, menikmati yang kita cinta. Seringkali kita tidak melakukan hal itu, tidak menikmati apa yang kita miliki, tetapi masih memikirkan apa yang belum kita miliki. Karena kita seringkali di dalam menghadapi hari-hari ke depan, kita sering merasa gelisah, merasa tidak nyaman, karena apa yang saya dan apa terjadi akan terjadi. Hal ini menyebabkan rasa tidak bahagia, walaupun tidak memiliki segalanya. Dunia ini, meskipun kita terlalu dalam bisa, tidak mungkin membahagiakan diri kita. Oleh karena keinginan kita tadi hari itu adalah yang terbahas. Karena itu maka untuk popularitas bahagia, maka haruslah ada pengendalian diri. Kita sebagai seperti dari para kuda yang masih tidak, yang asli sekali mencari kenikmatan ini, kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan fisikal, kenikmatan emosi. Dan itulah yang mengakibatkan dunia ini tidak ada keselarasan. Dunia ini tidak ada kedamaian, tidak ada harmonis. Karena itulah sebenarnya mengejarkan di dalam parita yang tadi kata yang ada saya mencapai. Hendaknya kita dapat mengalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Kita melakukan amal baik dengan cinta kasih. Banyak sekali hal-hal yang membuat mereka tidak suka, tidak puas, sehingga mereka gampang mengarah. Dan itu mengakibatkan kita tidak sehat selama batinnya. Kalau batinnya tidak sehat, selalu gelisah, malas, dan banyak tekanan dalam tinggi juga naik. Dengan adanya masalah, maka badan kita bergetar, maka api membakar perasaan kita, membakar ilusi kita, sehingga terjadilah karena ada kemarahan, timbul kejahatan, terjadinya komitmen, terjadinya sekalian yang lain, terjadinya penghancuran
harta milik orang lain ataupun agama lain. Karena itulah maka dalam mengucapkan bahwa hendaknya amal itu dapat kita ubah. Jadi parah harus kita ubah menjadi ramah. Ramah itu adalah seperti wajib yang ada dalam tubuh ibu, yang ada cuma kasih dan sayang. Karena itulah kita diajarkan meditasi metaphor, yaitu untuk menghancurkan rasa marah dan mengubah itu menjadi rasa ramah terhadap siapapun juga, baik terhadap manusia lain, terhadap alam, atau terhadap kondisi tertentu. Dengan cara demikian maka kita akan rasa tenang dan damai. Dengan kita masih belum rasa marah itu dapat kita tambahkan, tetapi dapat kita nasihati orang yang melakukan sesuatu yang menurut kita kurang layak, kurang tepat. Dengan rasa kasih kita ucapkan orang yang kita hadapi ini untuk melakukan perubahan sikap dan mentalnya, agar dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak selaras. Yang kedua, dan segala yang sampai mengajarkan adalah hendaknya melakukan keburukan, kejahatan dengan cara berbuat kebaikan dan kebajikan. Buruk belum tentu jauh, tapi jangan dipastikan buruk. Oleh karena itu, kenapa umat Buddha dalam setiap kebaktian selalu mengucapkan janji untuk melatih diri melaksanakan Pancasila Buddhis. Karena dengan menjalankan Pancasila Buddhis itu, maka kita paling tidak terhindar dari keburukan yang kejahatan. Nanti pada tidak hanya membunuh, tetapi juga menyiksa, mencelakakan manusia lain ataupun alam ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita sedang mulai menderita oleh karena kekurangan air di mana-mana. Ada teknologi. Ini semua adalah termasuk perbuatan buruk, kejahatan yang menghancurkan. Karena itulah maka diharapkan ini kesadaran menyayangi pihak lain. Maka kita ciptakan kasih sayang dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Dan jika kita laksanakan dalam dana tidak akan memberikan dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga memberikan dalam bentuk kasih. Kalau kita memberikan kasih itu, maka orang yang kita beri kasih akan berterima kasih. Kasih hidup. Terima kasih itu adalah ada yang terima dan yang memberi. Nah itulah mengapa Pancasila itu di dalam agama Buddha diwajibkan untuk diucapkan sebagai pedoman untuk melatih pengendalian diri. Siapapun juga yang bisa mengendalikan diri atas indera yang baik itu mata, telinga, hidung, mulut maupun kulit, maka dipastikan ada kedamaian. Karena kita akan disayangi orang banyak, tidak hanya disayangi oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk lain, termasuk anjing, binatang-binatang yang lain. Itu mempunyai rasa juga tahu diri, pembalas budi. Para dewa pun akan bergembira dan akan bisa membantu kehidupan kita, kelancaran kehidupan kita. Oleh karena apa? Hawa kita adalah hawa yang tinggi, hawa yang memiliki kasih dan sayang.
orang lain bisa merasakan kalau kita itu memiliki kasih dan sayang. Tentu bahwa keburukan itu dapat kita lihat dari cara suka memberi maaf dan bisa meminta maaf. Karena kita manusia-manusia yang biasa, yang masih belum dapat mengendalikan diri secara baik, sehingga kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak disengaja, menyinggung orang lain, menyinggung orang lain, tersinggung perasaannya, tersinggung harga dirinya. Dampaknya kembali akan terjadi malah kepada diri kita maupun diri orang lain. Kita lihat pada saat ini banyak yang terjadi kenakalan remaja berbentuk tahiran, sehingga di Jawa Barat ada seorang ibu anaknya nakal. Sejak zaman dulu juga ada gitu, sehingga juga ada sekolah yang khusus untuk anak nakal, yang prime badan. Nah, tapi lapangan sudah tidak ada lagi. Saya yakin bahwa remaja Buddhis dapat menahan diri dari tindakan-tindakan kenakalan remaja ini. Tentunya tidak diharapkan bahwa bapak-bapaknya menjadi bapak-bapak yang nakal. Nakal itu apa? Ya termasuk korupsi. Yang sekarang menjadi kekuatan anti korupsi kita untuk segera kita perannya, termasuk ya jangan sampai kita pencurian kalau diharam. Karena apapun yang dipersembahkan umat itu adalah kepada setengah tanah, jangan sampai ini diambil. Karena di beberapa tempat ibadah kotak dana pun hilang. Yang namanya manusia itu, nah kita lihat sahabat sendiri juga ada orang yang biku yang tidak baik, yaitu dewa data. Jadi diantara kita pun haruslah saling menjaga, saling membela diri. Dan yang ketiga adalah bahwa hendaknya kita itu bisa mengalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Karena kikir itu ada sifat yang unik, lupa, keserakahan. Bahwa apa yang saya cari, saya dapatkan itu. Saya tidak menilai saya berikan kepada orang lain. Oleh karena saya juga ini dia kerja keras, dengan sulit. Koin banyak sekali diberikan kepada orang lain. Ada orang yang berpikir demikian. Tetapi bagi orang yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka yang menderita, maka rasa hikim ini akan dapat dikawal dengan rasa dermawan. Dermawan itu adalah orang yang suka berderma. Tentu bahwa kalau Anda berderma juga harus dipertimbangkan dengan cara kebijaksanaan, yaitu hendaknya ada berdana kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Janganlah kita itu membuat garing di laut, maka laut tidak akan lebih asin. Tetapi kalau Anda menuang satu sendok teh saja galau di loyang, rasanya itu nyaman. Tetapi kalau Anda memberikan makanan yang sangat asin, sayur asin, ikan asin, serba asin kepada orang yang punya tekanan darah tinggi, mencelakakan. Memberikan minuman yang manis-manis pada orang yang diabetes membahayakan. Ini gunanya saja kebijaksanaan panennya itu. Hendaknya memberikan orang, memberikan
benda itu kepada orang lain secara kasih dan sayang untuk membahagiakan mereka, bukan untuk mencelakakan. Keinginan itulah yang sering mengganggu kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kalau biarkan masyarakat sekitar kita menderita dan kita biarkan mereka lahan dengan dari agama, itu kan karenanya dia. Kalau ada kerja keras, hidup hebat, pasti tidak begitu. Ini juga harus kita kikis. Karena kedermawanan itu adalah menanam kebaikan dan kebajikan itu melalui penderitaan orang lain. Khususnya dana kepada para bani yang menjalankan sila dengan baik. Tentu itu adalah tanah yang paling subur bagi Anda untuk meraih kebaikan dan kebajikan. Karena sandang adalah tanah subur yang tiada tara. Karena selalu ada sandang, maka budaya dharma itu tetap akan lestari, akan berlangsung lama sekali. Karena dharma itu adalah makanan bagi orang yang sehat. Jadi kalau sehat kita tegar, itu penting untuk melindungi kita. Dhamma hawi wakatu tabacanan. Bagi orang yang sakit batinnya, yang penuh dengan kegelapan, dharma ini juga penting untuk dia membuka matanya yang penuh dengan doa, agar terbuka melihat kenyataan mengenai hidup dan kehidupan ini, sehingga biji yang ditanam yang paling subur ini dapat berkembang, dapat membuat dan dapat dinikmati tidak saja untuk kehidupan saat ini, tetapi juga sebagai investasi untuk kehidupan kita yang akan datang. Wihara ini tidak mungkin dibangun dengan begitu indah, dengan begitu mewah, dengan lampu-lampu kristalnya. Kalau tidak didukung oleh kedermawanan dari umat ini. Kedermawanan dari umat ini bisa didapat kalau dia memahami makna daripada dharma itu sendiri. Berdagang tidak kehilangan, tetapi sesudahnya balas investasi untuk jangka yang sangat panjang sekali. Tanpa adanya kedermawanan, tidak mungkin ada keindahan di bumi ini. Anda semua tidak mungkin bisa menikmati keindahan Borobudur yang dibangun pada abad yang ke-6 sampai sekarang juga masih bertahan. Tidak lain karena dana dari umat. Dan umat yang berdana itu pasti umat yang kaya. Tidak hanya kaya uang, tidak hanya kaya barang, tetapi juga kaya dalam sadar. Kalau sadarnya tak kuat, tidak mungkin biara itu bisa mencapai ini dibandingkan dengan berapa? 15 tahun lalu ya. Suasana di sini masih hutan ya. Sekarang sudah indah, siang, dan akan lebih indah lagi bila pada manusia yang tinggal yang ada di tempat ini benar-benar tidak hanya memahami dharma, tetapi juga memahami, mempelajari dharma, memahami dharma, menungkas dharma, dan tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan demi kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan banyak orang di kita menghadapi Indonesia emas diperlukan dana yang besar, yaitu apa? Hendaknya kita dapat memberantas segala bentuk illegal logging, illegal mining, illegal fishing, kemudian korupsi dan berbagai macam bentuknya itu kalau bisa kita hilangkan,
negara ini akan menjadi negara yang makmur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah yang disadarkan oleh sebelum adalah hendaknya kita dapat mengalahkan kebohongan dengan kejujuran. Ya, guys. Sekarang ini kebohongan terjadi di mana-mana. Bahkan dari tingkat yang paling atas sampai ke bawah. Orang tidak lagi takut sumpah. Meskipun di atasnya ada kitab suci, tidak takut akan sumpah. Karena kebohongan ini akan merugikan dunia ini. Dampak kekotoran batin iman yang harus kita atasi untuk membahagiakan dunia ini. Dengan cara demikian maka manfaat beragam itu akan terasa di bumi Indonesia ini kalau orang betul-betul melaksanakan dengan baik. Agama tidak hanya dipakai sebagai ornamen daripada kehidupan manusia, tetapi betul-betul akan dilaksanakan demi membahagiakan dunia ini. Karena itulah kita berbahagia bahwa setelah 500 tahun agama Buddha tenggelam di bumi tercipta, sekarang sudah mulai semarak. Dan semarak antara lain telah ditetapkan yang Waisak sebagai hari libur nasional. Tidak hanya di Indonesia, Sri Paus pun mengucapkan tiap tahun ucapan selamat hari Waisak yang memberikan petuah-petuahnya bagi umat Buddha dan dunia. Presiden pun memberikan, ini adalah satu keindahan sejarah bahwa di mana-mana dirayakan Waisak secara meriah, tidak saja secara material, tapi jauh lebih penting disertai dengan peningkatan moral spiritual. Karena itulah maka timbul pada tahun ini adalah bahwa pengendalian diri dan kebijaksanaan merupakan dasar dari kedamaian. Kedamaian diri sendiri, kedamaian umat, kedamaian bangsa, negara, dan kedamaian dunia. Dan sekarang, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Dengan doa semoga Anda semua, Anda sekalian mendapatkan kekuatan dari sakti Ratana, kelancaran usaha, dan Anda sekalian dapat menerapkan manifestasi dan ajaran kerukunan ini di dalam rumah tangga, di tempat kerja maupun dimanapun Anda berada. Semoga sakti Ratana memberikan kekuatan dan kasih pada kita sekalian. Semoga kita sama-sama berlangsung untuk jauh lebih lama lagi. Sampai saat bahwa isi kita semoga semuanya berbahagia. Bersama